Manittaba'a janazatan, barang siapa mengiringi jenazah. Manittaba'a janazata muslimin, barang siapa mengiringi jenazahnya seorang muslim. Seorang muslim saja. Kalau bukan orang muslim, Anda tidak mendapatkan pahala segede itu, tapi ingat itu kewajiban. Indahnya Islam, biarpun itu orang Nasrani di kiri kanan kita, wajib Anda mengkubur dan mengkafaninya. Tapi Anda tidak boleh menyolati dan tidak harus memandikannya. Kenapa? Tidak ada sholat bagi mereka. Maka Anda kafani, Anda kubur, wajib. Hei orang di luar Islam, Anda harus tahu. Inilah keindahan di dalam Islam. Memperhatikan, memang dia adalah orang kafir, tidak beriman kepada Nabi, tapi Nabi menyuruh, kau hormati dia. Dia meninggal, kubur dia, yang benar pengkuburannya. Kau kafani dia, dirawat. Ini perintah dari Nabi. Nabi umat Islam. Gak ada penghinaan. Baik. Jenazah muslim ini imanan wahtisaban, kalau Anda mengikuti jenazahnya seorang muslim imanan, bukan karena nggak enak. Ini yang banyak itu kita yang hadiri jenazah karena nggak enak. Ayo hadir, nggak enak. Siapa mewakili? Siapa mewakili? Ini kan anak pondok, siapa mewakili kan gitu ya. Ada wakil-wakilan ini. Pahala diwakilkan, yang datang dapat. Memang perlu mewakili untuk menjaga hati orang yang ditinggal, akan tapi hendaknya Anda hadir juga karena Anda rindu kemuliaan dari Allah. Imanan, Anda menghadiri jenazah karena iman kepada Allah. Bahwasanya di balik ini ada pahala. Wahtisaban, mengharapkan pahala dari Allah. Wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, kemudian mendampingi mayat, maksudnya di situ sampai selesai disolati. Wa yafrah atau wa yufrahu min dafniha, dan selesai dari pengkuburannya. Nah, menghadiri sholatnya sampai selesai pengkuburannya. Fa innahu yarji'u minal ajri, maka dia kembali dengan membawa pahala bikirataini, seperti gunung pahala, 2 gunung pahala. Kullu kiratin, setiap satu gunung, mithlu Uhud, seperti segede gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha, tapi kalau hanya sholat saja, namanya orang punya kesibukan, kadang-kadang aku hanya bisa menyolati saja. Tsumma raja'a, kemudian kembali, tidak sampai menghantarkan mayat. Tsumma raja'a qabla an tudfan, sebelum dikubur jenazahnya kok sudah kembali. Alhamdulillah, fa innahu yarji'u, maka dia akan kembali bigiratin, dengan 1 gunung pahala tadi. Rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Nah ini mohon diperhatikan, jadi jangan ragu. Kemudian di samping itu juga nyenangkan yang hidup. Dan ingat, Anda pun akan seperti orang itu mati. Maka ingat, yang punya kelembutan kepada orang yang meninggal dunia, maka nanti Allah akan lembutkan orang di kiri kanan kita. Di saat kita mati, datang kepada kita. Dan di sisi lain memang ada faedahnya orang datang mendoakan, nanti akan dihadirkan hadisnya oleh Imam Nawawi. Kehadiran orang mendoakan juga ada nilainya, ada maknanya. Di samping yang hadir dulu, maka dihadirkan dulu hadis tentang orang yang hadir, biar semangat agar dapat pahala. Wa Ummu Atiyah, diriwayatkan dari Ummu Atiyah radhiyallahu taala anha, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada beliau. Qalat, beliau berkata, beliau seorang wanita, nuhina, kami dilarang, anittiba'il janaiz, itu mengikuti jenazah. Walam yu'zam alaina, tapi ngelarangnya tidak ngelarang keras gitu Rasulullah. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Baik, di dalam masalah wanita mengiring jenazah kami hadirkan pendapat para ulama. Di dalam mazhab kita Imam Syafi'i radhiyallahu taala dan jumhur ulama mengatakan mengikuti jenazah bagi seorang wanita tidak haram, tapi makruh saja. Karena itu adalah mungkin jumlah laki-lakinya banyak, takut wanita terdesak, kehormatannya malah tidak terjaga. Maka sebaiknya, karena di situ kan orang yang perlu berjalan cepat, kemudian Masya Allah siapapun datang ke tempat tersebut, maka sebagai wanita terhormat hendaknya Anda menghindar. Nanti saja deh kalau sudah selesai Anda datang. Ya, karena ya mungkin secara fungsi Anda ngangkat juga tidak, masukkan ke liang lahat juga enggak, nyangkul juga enggak. Yang paling ganggu Anda di situ, orang bingung mau ngerjain dengan lebih cepat lagi. Ikuti Nabi. Kalau urusan perpisahan dari tadi mulai dicabut sudah berpisah kok.
Akan tapi kita pun juga tidak perlu keras-keras. Ada orang yang tidak kuat, mungkin terlambat, pengen ngikuti jenazah, boleh. Akan tapi dengan catatan terhormat, mulai dari menutup auratnya, menjaga kehormatannya, dengan adab yang benar. Ngikuti jenazah tidak haram. Sehingga pendapat yang lain mengatakan bukan makruh, boleh saja dengan catatan dia bisa menjaga adab dan akhlak. Tidak masuk bab desak-desakan. Ini adalah yang ada. Jadi jangan terlalu keras, ada orang nangis dilarang, nangis wong dia terlambat misalnya, ada mayat ayahandanya mau dibawa ke kubur, dia baru datang turun dari pesawat gini-gini, nggak boleh, darah haram. Ya jangan begitulah, ya sudah ngikut, disiapkan, mungkin dijaga, dia pengen ngantarkan sampai sana, bolehlah menghargai orang yang hidup kok. Hukumnya seperti ini, bukan jangan langsung haram, nggak boleh, tidak. Makruh, bahkan memang ada sebagian ulama, ini kebanyakan dinukil dari kaum Hanabilah, memang ada yang mengatakan itu adalah haram. Jadi di dalam mengiring jenazah terjadi perbedaan pendapat. Kalaupun Anda pakai yang makruh berarti tidak haram, tapi tetap waspada, hati-hati. Jangan sampai tidak punya adab. Wong dia satu orang sendiri nyelonong, desek-desekan sama laki dan sebagainya. Pengen ngelongok ngelihat apa namanya? Ngelihat mayat mau dimasukkan liang lahat, dia ganggu orang mau kerja dengan cepat, tidak bisa. Yang jelas dia tidak ngerti kehormatan dirinya sendiri, pasti kesenggol sana, kesenggol sini. Yang meninggal lebih senang kalau Anda di kamar yang tersembunyi, terhormat, baca Al-Quran lalu mendoakan, Masya Allah, nggak perlu ikut-ikutan. Baik, ini adalah masalah mengiring jenazah. Wa ma'nahu, kata Imam Nawawi, maknanya kami dilarang tapi ngelarangnya enggak terlalu keras Nabi. La yushaddad fin nahyi, tidak keras di dalam melarang. Kama yushaddad fil muharramat, seperti Nabi melarang dengan keras di dalam keharaman. Artinya isyarat dari Imam Nawawi madhabnya Syafi'i, bahwasanya itu bukan haram seperti dikatakan para ulama, makruh.